Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zelia Arifalumi dengan NIM 5520223002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai monitoring jaringan nirkabel menggunakan aplikasi Wirsec. Introduction. Seiring meningkatnya ketergantungan pada jaringan nirkabel, pemahaman terhadap performa dan keamanan jaringan menjadi hal yang penting. Melalui praktikum ini, dilakukan pengamatan terhadap lalu lintas jaringan Wi-Fi menggunakan Wirsec untuk mengetahui bagaimana data dikirim, protokol yang digunakan, serta potensi gangguan yang mungkin terjadi dalam koneksi sehari-hari. Tujuan praktikum. Yang pertama, menganalisis lalu lintas data dalam jaringan Wi-Fi. Yang kedua, mengidentifikasi potensi ancaman atau gangguan jaringan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman penggunaan Wirsec sebagai alat monitoring. Perencanaan dan desain jaringan. Topologi bisa dilihat di gambar skema IP. Di sini skema IP untuk laptop 192.168.100.120 dan untuk router 192.168.100.1. Untuk perangkat, satu buah laptop dan satu router Wi-Fi Huawei IndiHome. Untuk konfigurasi perangkatnya, yang pertama router Huawei atau IndiHome. Mode access point SSID default atau IndiHome. IP gateway 192.168.100.1 dan untuk DHCP aktif otomatis memberi IP ke klien. Untuk keamanan WPA 2 default. Untuk laptop, klien dan monitoring, IP lokal 192.168.100.120 diberikan otomatis oleh DHCP. Untuk koneksi Wi-Fi, aplikasi yang digunakan Wirsec untuk menangkap paket jaringan. Yang kedua, browser untuk aktivitas browsing filter Wirsec. Yang pertama ada tcp.analysis.retransmission. Yang kedua ada udp.stream sama dengan 19. Dan untuk keamanan dan pemantauan, aktivitas dienkripsi, TLS, QUIC, dan untuk solusi analisis metadata, IP, protokol, dan port. Untuk uji coba dan hasil implementasi. Uji coba, aktivitas browsing dan streaming dilakukan dari laptop sambil menangkap lalu lintas jaringan menggunakan Wirsec. Filter yang digunakan, TCP analysis, retransmission, dan UDP stream. Hasil implementasi. Yang pertama, tampilan umum Wirsec, QUIC, TCP, TLS, SSDP. Pada tampilan utama Wirsec, terlihat lalu lintas jaringan dari laptop dengan IP 192.168.100.120 menuju berbagai alamat tujuan eksternal. Protokol yang terdeteksi antara lain QUIC, TLS, F1.2, TCP, dan SSDP. Protokol QUIC digunakan untuk aplikasi seperti Google Chrome, YouTube, sedangkan TLS dan SSL menandakan komunikasi yang dienkripsi. Selain itu, terdapat komunikasi SSDP, Simple Service Discovery Protocol yang biasanya digunakan untuk mendeteksi perangkat dalam satu jaringan lokal. Yang kedua, Graphic Input
output WIRSEC. Statistik lalu lintas dan error. Grafik input-output dari WIRSEC menunjukkan intensitas lalu lintas jaringan dalam interval 1 detik. Terlihat lonjakan aktivitas hingga lebih dari 60 paket per detik. Kolom merah pada grafik menunjukkan jumlah TCP error atau retransmission yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Pola ini menandakan bahwa koneksi tidak selalu stabil, kemungkinan karena sinyalnya lemah atau gangguan interferensi jaringan. Yang ketiga, filter TCP retransmission, masalah jaringan. Ketika filter TCP analisis retransmission diterapkan, WIRSEC menunjukkan banyak paket yang mengalami retransmission dan bahkan spurious retransmission. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa data dikirim ulang karena tidak mendapat konfirmasi (ACK) dari penerima. Paket-paket ini berasal dari port HTTPS 443 menuju port dinamis di laptop, menunjukkan gangguan dalam komunikasi terenkripsi saat browsing. Keempat, protokol hierarki. Presentase protokol. Statistik protokol hierarki pada WIRSEC menunjukkan bahwa seluruh paket berada dalam protokol TCP 100% dalam tangkapan yang difilter, yang merupakan protokol dasar untuk komunikasi terenkripsi seperti HTTPS. Dominasi TCP ini mengindikasikan bahwa aktivitas utama selama uji coba adalah browsing dengan protokol terenkripsi dan menjadi bukti bahwa WIRSEC berhasil menangkap data penting untuk dianalisis. Analisis tantangan dan solusi. Selama proses monitoring jaringan menggunakan WIRSEC, ditemukan beberapa tantangan teknis yang mempengaruhi kualitas koneksi. Salah satu masalah utama adalah tingginya jumlah retransmission yang menunjukkan bahwa paket data harus dikirim ulang akibat tidak diterimanya konfirmasi dari penerima. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh sinyal Wi-Fi yang lemah atau gangguan interferensi. Solusinya adalah mendekatkan perangkat ke router atau memastikan tidak ada hambatan fisik maupun gangguan dari perangkat lain di sekitar. Tantangan berikutnya adalah data terenkripsi menggunakan protokol TLS atau QUIC, sehingga isi paket tidak dapat dianalisis secara langsung. Untuk mengatasinya, dilakukan analisis melalui metadata, seperti IP address, nomor port, dan protokol yang digunakan. Selain itu, protokol UDP juga cukup sulit dianalisis karena tidak menyediakan konfirmasi atau urutan seperti TCP, sehingga digunakan filter tambahan seperti UDP stream untuk membantu identifikasi. Terakhir, tingginya volume lalu lintas dengan berbagai jenis protokol aktif membuat data sulit dibaca secara manual, dan solusi terbaiknya adalah dengan menggunakan fitur protokol hierarki dan filter WIRSEC untuk menyederhanakan tampilan paket yang relevan. Berikut dokumentasinya. Yang pertama, gambar 1 tampilan umum WIRSEC bisa dilihat, dan yang untuk kedua, gambar 2 grafik input-output WIRSEC. Yang ketiga, filter TCP retransmission. Yang keempat, protokol hierarki. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa WIRSEC merupakan alat yang efektif untuk memantau lalu lintas jaringan Wi-Fi secara real-time. Protokol seperti TCP, TLS, QUIC, dan SSDP berhasil teridentifikasi selama aktivitas browsing
dan streaming, menunjukkan bahwa komunikasi data berlangsung secara normal dan terenkripsi. Namun, ditemukannya banyak paket retransmission menunjukkan adanya gangguan koneksi, seperti sinyal lemah atau interferensi jaringan. Melalui fitur seperti protokol hierarki dan filter paket, proses analisis menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Bahkan, ketika data terenkripsi, tidak dapat dibaca secara langsung. Sebagai rekomendasi, penggunaan WIRSEC sebaiknya dilakukan pada jaringan yang stabil, agar data yang dikumpulkan lebih akurat. Gunakan filter seperti TCP analysis retransmission untuk mendeteksi gangguan dan manfaatkan fitur grafik serta statistik untuk mendukung analisis kuantitatif. Fokuslah pada metadata paket saat protokol yang digunakan bersifat terenkripsi. Yang terakhir, lakukan uji coba dengan lebih dari satu perangkat atau dalam kondisi jaringan yang berbeda, agar hasil analisis lebih menyeluruh dan representatif. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.